Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan daerah, di mana aplikasi ini akan kita gunakan untuk mengerjakan modul praktikum ya pada pertemuan kedua ini. Jadi pada pertemuan kedua ini, setelah kita menyelesaikan penyusunan laporan keuangan SKPD secara manual pada pertemuan pertama, di pertemuan kedua ini bagaimana kalau kita mencatatnya tidak secara manual, tapi menggunakan aplikasi yang sederhana ya dalam bentuk Excel ya. Mari kita coba ya aplikasi ini ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan beberapa langkah yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah di sini ada namanya home ya. Di home itu kita menginput identitas Pemda ya. Jadi misalkan di sini saya kasih contoh misalkan kabupaten ya, pemerintah kabupaten adil makmur. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian nama SKPD-nya ya, nama SKPD-nya misalkan SKPD Dinas Kesehatan. Kesehatan. Nah, kemudian, nah ini akhir periode pembukuan 31 Desember misalkan ya 31 Desember 2023 misalkan ya. Ini contohnya masih 2015 ya. Karena memang aplikasi ini dulu saya buat eh, tahun ya sekitar tahun 2014 lah ya. Jadi ketika muncul Permendagri 64 waktu itu ya untuk membantu Pemda kalau seandainya tidak memiliki aplikasi bisa menggunakan ini sebagai alternatif. Dan terbukti ada satu Pemda yang menggunakan aplikasi ini dan ini gratis ya aplikasinya tidak boleh diperjualbelikan. Jadi bisa menghasilkan laporan keuangan dan diaudit WTP ya menggunakan aplikasi ini. Jadi ini hanya sebatas tools ya. Yang penting SDM-nya memahami ya bagaimana menganalisis transaksi dan mencatat laporan keuangan. Nah, kembali lagi, jadi langkah pertama adalah setting identitas. Misalkan PPK SKPD-nya saya, misalkan ya. Kemudian NIP-nya, misalkan ya, NIP-nya berapa ya? 1976 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Kemudian kotanya, misalkan kabupaten, ya, kota kabupaten Adil Makmur. Ini untuk nyambung dengan penandatanganan ya, penandatanganan. Nah, kemudian setelah langkah pertama, kemudian kita tinggal mencatat jurnal transaksi. Nah, dengan nanti kita mencatat jurnal transaksi, maka semua yang ada di kanan ini sebenarnya adalah report gitu ya. Nanti terus kemudian ada jurnal penutup. Nah, kemudian jadilah neraca saldo setelah penutupan. Jadi kita hanya menginput yang warna hijau aja nih ya. Jadi jurnal secara umum dan ini jurnal penutup. Sebenarnya sih jurnal bisa dijadikan satu ya di sini. Tapi nanti kalau langsung ditutup kan laporan keuangannya akan nol ya, gitu ya kecuali neraca. Jadi biar ada alur proses pembelajaran ya, karena memang ini digunakan untuk didesain untuk proses pembelajaran. Nah, bagaimana teknik untuk menginput? Nah, misalkan tanggal 1 2023 ya. Misalkan menerima UP ya. Ini saya memberikan penomoran dulu ya. Misalkan nomor urut garis miring nomor apa bulan ya garis miring misalkan dinas kesehatan itu kodenya misalkan apa ya di DKS gitu ya atau Dinkes gitu ya boleh. Oh kalau di soal Dinkes ya garis miring 2023 gitu ya. Seperti itu. Wah ini kurang lebar ini bisa dilebarin ya. Nah ini aplikasinya hanya berbasis Excel jadi bisa untuk di-adjust. Nah, misalkan di sini langkah pertama adalah yang kita harus catat sebenarnya mencatat saldo awal, gitu ya, saldo awal. Jadi misalkan di sini ada apa misalkan ya eh, peralatan, gitu ya, peralatan gitu ya. Kalau ini SKPD, jadi kita ketikkan kata kunci dulu nih, peralatan gitu ya. Kita mau ini kebetulan kodifikasinya sudah sesuai dengan Permendagri 90 ya. Jadi panjang sekali ini kodifikasinya ya.
Jadi misalkan peralatan apa ya? Atau ATK aja ya. Alat tulis atau huruf kecil semua tulis sih. Nah, alat tulis kantor, misalkan begitu. Kita lihat di sini ada nggak akunnya alat tulis kantor? Eh, Harusnya ada ya alat tulis kantor. Sebentar. ATK atau ATK atau persediaan ATK atau barang konsumsi. Jadi ada bagusnya sih kita dalam mencara transaksi kita melihat coanya dulu ya. Coanya itu strukturnya seperti apa ya? Ini coanya, mohon maaf nih, ini saya masukkan semua nih. Ada 10.600 nih, ya. Jadi di sini misalkan, nah ini ciri khasnya ada di ST DST gitu ya. Nah, jadi kita mencatat apa namanya transaksinya itu pertama saldo awal, kemudian adalah sebentar ini coba saya cari alat tulis kantor ada nggak sih? Oh ada alat tulis kantor ya. Nah, kalau ketemu seperti ini sebenarnya bisa copy paste juga sih sebenarnya. Jadi tapi pastenya ini ya value ya. Nah gitu. Jadi bisa juga ya. Kemudian di sini apa ekuitas. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Ini cara untuk kita menginput yang namanya transaksi. Nah, misalkan di sini berapa ya? Misalkan 2 juta gitu. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Ini 2 juta, kemudian di sini 2 juta. Ini ada validasi ini ya, balance tidak balance ya. Jadi kalau belum diinput dua-duanya, dia pasti akan tidak balance, gitu ya. Oke, jadi ini sudah balance, keterangannya misalkan saldo awal. Nah, seperti itu. Nah, setiap baris transaksi itu harus apa namanya? Setiap baris transaksi itu harus punya atribut yang lengkap. Misalkan ATK dia ada nomor bukti, ada tanggal, ada keterangan. Maka yang kedua juga baris kedua juga harus lengkap nih. Harus ada tanggal, nomor bukti dan keterangan. Caranya disamakan. Ini tinggal di blok Ctrl D. Nah, gitu. Ini juga sama. Ini taruh di bawahnya juga bisa. Kalau cuma satu ya, Ctrl D. Nah, nanti kalau mencatat transaksi berikutnya, sebagusnya diselingi baris kosong. Gitu ya, baris kosong. Ini apa Pak Andi? Ini rumus ya. Yang nomor ini rumus tidak boleh dihilangkan karena dia saya gunakan untuk membuat buku besar ya. Nah, seperti ini. Maka otomatis nanti di neraca harusnya sudah jadi itu. Harusnya sudah masuk tuh. Ini ada persediaan ya 2 juta, kemudian ada ekuitas juga nih 2 juta gitu. Jadi balance, balance gitu ya. Eh, Buku besarnya juga bisa dicari nih. Cara mencari buku besar di sini nih. Ini alat tulis, nah gitu kata kuncinya. Kemudian diklik, kita cari alat tulis kantor, maka otomatis muncul di sini. Ya ini saya pakai mekanisme yang agak sedikit lain ya. Terus kemudian LRA belum ada ya. LO juga belum ada karena belum ada transaksi terkait itu. Ekuitas tadi ada penambahan ekuitas awal ya dan seterusnya ya jadi caranya seperti itu ya dan nanti apa teman-teman mudah ya untuk mencetak RRA, LO, LPE dan neraca nanti yang diwajibkan di praktikum apa pertemuan yang kedua ini ya nanti diharapkan bisa mencetak ini semua sama mencetak jurnal gitu ya seperti itu eh, ini sebagai apa tutorial ya bagaimana cara memanfaatkan aplikasi ini. Dan kalau misalkan nanti ada rumus yang kehapus gitu, itu tinggal ini sengaja dimunculkan untuk proses pembelajaran ya. Ini kehapus, tinggal copy atasnya. Nah, gitu. Kemudian neraca saldo juga sama nih. Ya, ini nanti kalau mau filter ini tombol filternya sederhana ya. Klik OK aja. Atau eh, sebentar, nanti bisa juga apa namanya? Kita bisa tampilkan yang ada isinya kecuali blank gitu ya. Nah, ada isinya nih. Ya, semuanya kecuali yang blank. Nah, gitu ya. Tadi kebalik tadi. Jadi makanya nggak ada yang tampil gitu ya. Seperti itu. Jadi ini nanti akan muncul di sini. Oh tadi yang strip kenapa nggak hilang ya? Nanti saya perbaiki. Ini strip harusnya nggak muncul. Seperti itu. Nah, jadi yang muncul hanya ini saja. Ini juga total nggak muncul ya. Nanti saya perbaiki nggak apa-apa. Yang penting bisa dimanfaatkan dulu. Oke? Jadi ini juga saya sum if dari sini. Jadi ini sederhana sekali ya, sederhana sekali aplikasinya. Dan sengaja rumusnya dimunculkan, ya.
Karena ini nanti akan saya ajarkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, gitu ya. Seperti itu. Baik, itu saja sebagai pengantar apa namanya tutorial bagaimana menggunakan aplikasi yang sederhana ini dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan SKPD. Dan nanti untuk yang BPKD juga menggunakan aplikasi ini ya yang sama. Dan nanti di jurnalnya kalau mau dikonsolidasi ini bisa saya ciptakan namanya tombol kirim data. Nanti tinggal dikonsolidasi menggunakan kertas kerja konsolidasi. Itu juga nanti kita sampaikan ya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.